Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dery Adi Wijaya dengan NPM G1D017069. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai yaitu ULTG lahan gardu induk mana dari PT PLN Persero, P3BS, UPT Bengkulu, gardu induk mana. Oke, kali ini langsung saja ke pengertian gardu induk. Gardu induk adalah suatu instansi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah, pengukur pengawasan operasi serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik, pengaturan daya ke gardu-gardu induk lain melalui tegangan tinggi, dan gardu-gardu distribusi melalui gawai tegangan menengah. Oke, yang bakal dijelaskan kali ini adalah yaitu gardu induk konvensional. Gardu induk konvensional adalah gardu induk yang menggunakan isolasi udara antara bagian yang bertegangan yang satu dengan bagian yang bertegangan lainnya. Gardu induk ini merupakan gardu induk konvensional, memerlukan tempat terbuka atau tempat yang cukup luas. Oke, baiklah, seperti yang kita lihat pada video kali ini, saya akan menjelaskan itu beberapa komponen dan beberapa bagian dari gardu induk. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar kali ini pada video, di sini terdapat yaitu transformator daya. Di sini dia berfungsi mentransformasikan daya listrik, mentransformasikan daya juga berfungsi untuk mengatur tegangan. Transformator daya dilengkapi dengan trafo pertanahan yang berfungsi untuk mendapatkan titik netral dari trafo daya. Perlengkapan lainnya adalah pertanahan trafo yang disebut neutral ground resistance atau NGR. Oke, berikutnya yaitu adalah gardu-gardu distribusi. Di antara lain yaitu adalah gardu portal. Gardu portal ini umumnya konfigurasi gardu tiang yang dicatu dengan SUTM. Adalah T-section dengan peralatan pengaman lebur dan cutout atau FCO. Sebagai pengaman hubung singkat transformator dengan elemen pelebur atau pengaman pelebur link type exclusion, dan lighting arrestor atau LE sebagai sarana pencegah naiknya tegangan pada transformator akibat surge petir. Seperti kita lihat, gardu portal atau gardu pasangan luar pada umumnya bekerja pada sistem jaringan di arah terbuka atau open loop, pada sistem distribusi dengan sisiran kabel bawah tanah, konfigurasi peralatan transformator distribusi dapat dihubungkan dari arah berbeda, yaitu posisi incoming atau outgoing atau sebaliknya. Oke, seperti halnya transformator daya di sini, di mana pada gardu induk mana terdapat trafo terdapat dua trafo. Yang pertama itu 30 MVA dan yang kedua juga 30 MVA. Di sini berfungsi sebagai mentransformasikan daya listrik. Selanjutnya yaitu transformator daya juga berfungsi untuk mengatur tegangan. Transformator daya juga dilengkapi dengan trafo pentahan atau selanjutnya yang kita lihat di sini yaitu adalah terdapat circuit breaker atau CD. Adalah peralatan pemutus yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik dalam keadaan beban berarus. Pemadaman busur api berupa instrumen USB, udara, ACB, dan gas. ACB dapat dioperasikan pada saat jaringan dalam kondisi normal maupun pada saat terjadi gangguan. Karena pada saat bekerja ACB mengeluarkan atau menyebabkan timbulnya busur api, maka pada ACB dilengkapi dengan pemadaman busur api. Oke, pada gambar yang kali ini kita telah melihat yaitu gambaran dari disconnecting switch atau DS, lighting arrestor atau LE, dan juga current transformator. Di sini DS adalah peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. DS terpasang di transformator B, transmisi line B, bus bar, dan bus couple. Komponen selanjutnya yaitu adalah bus bar atau rem, berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubung connecting antara transformator daya atau SUTT, SKTT, serta kelenjar listrik lainnya yang ada pada switchyard. LE atau lighting arrestor berfungsi untuk melindungi pengaman peralatan listrik di gardu induk dari tegangan lebih akibat terjadinya sambaran petir.
Current transformer atau CT berfungsi mengubah besaran arus listrik dari arus yang besar ke arus yang kecil, atau memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik menjadi arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Komponen yang berikutnya adalah itu potensial transformer atau PT, berfungsi untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga listrik menjadi besaran tegangan untuk mengukur dan proteksi. Selain itu, di gardu induk mana juga terdapat gedung kontrol berfungsi sebagai pusat aktivitas pengoperasian gardu induk. Pada gedung kontrol inilah operator bekerja mengontrol dan mengoperasikan komponen-komponen yang ada di gardu induk. Seperti yang kita lihat pada gambar, itu adalah terdapat bagian dari lighting arrestor atau bahan-bahan pembuat, yaitu lighting arrestor dan juga current transformer. Di sana yaitu terdapat bahan yaitu berupa kaca di sana sebagai isolator. Gardu induk ini bisa terbilang sistem kerjaannya adalah sangat baru, karena dari beberapa tahun belakang dia baru beroperasi dan beroperasi pada tahun belakang adalah sekitar 130 hari. Oke, baik, itulah sedikit penjelasan dari gardu induk mana. Saya M. Dery Adi Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.